Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, biar lebih semangat dan tidak ngantuk. Apalagi jaraknya jauh-jauh nih. Kalau di kolam ikan itu kayak ikan mas, pinggir-pinggir kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Baitur Rahim yang kita cintai ini, yang selalu kita makmurkan, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis taklim, yang insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan peluang, dan mudah-mudahan juga diberikan keikhlasan dan keistiqomahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setelah kita sholat subuh berjemaah, semoga diterima sholat kita. Seperti biasa kita lanjut untuk talabul ilmi dan juga silaturahim, berkumpul, bertemu dengan saudara-saudara kita dalam kebaikan tentunya, yang kita bicarakan hal-hal yang baik-baik, dan ini diantara yang senantiasa melapangkan rezeki kita dan memanjangkan umur kita. Man ahabba ayyubu satalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kata Nabi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya dan mau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Kemudian man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar rumah, yang berangkat dari rumahnya untuk belajar, untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai pulang. Mudah-mudahan kita senantiasa ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalannya yang baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk di pelajaran kita pada pagi hari ini, masih kajian kitab Nasaihul Ibad karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, wafat 1314 Hijriah, yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Munabbihat al-Isti'dad bil Ma'ad karya Ibnu Hajar al-Asqalani, wafat 852 Hijriah pada umur 79 tahun.
Al-Imam Nawawi Al-Bantani ini, sebagaimana kita ketahui, beliau adalah salah satu orang Indonesia yang pernah menjadi kepala imam dan khatib di Masjidil Haram pada masanya. Jadi insya Allah ilmu beliau ini ilmu yang mumpuni, yang tidak kita ragukan, karena insya Allah sangat kuat dan mendalam. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu makalah. Ini ada kalau di kitab asli saya 106, halaman 106. Kalau yang ada terjemahannya saya kurang tahu, karena di sini semuanya kelihatannya hafal ya. Jadi teks Arab pun terjemahan juga tidak punya ya. Husnudzonnya seperti itu. Di bab As-Subai yang serba 7. Jadi ada dari awal serba 1, serba 2, 3 dan seterusnya. Sehingga gampang diingat ya. Yaitu perkataan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dan juga murid kesayangan baginda Rasulullah SAW. Saya bacakan dulu ya, kemudian kita jelaskan. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, la yakhlu min al-bakhilu la yakhlu min ihda sab', imma ay yamuta fayarithuhu man yabdhulu malahu wa yunfiquhu li ghairi ma amara Allah Ta'ala, aw yusallitullahu alaihi sultanan jairan fayakhudhuhu ba'da tadlili nafsihi, aw yuhawwiju syahwatan tufsidu alaihi malahu, aw yabdu lahu ra'yun fi bina'in aw imaratin fi ardi kharabin fayadhhabu fihi maluhu, aw yusibu lahu nakbatun min nakabati dunya min gharaqin aw harqin aw sariqatin wa ma ashbaha dhalik, aw yusibuhu illatun daimatun fayunfiqu malahu fi mudawatiha, aw yadfanuhu fi mawdi'in minal mawadi' fayansahu fala yajiduhu. Selesai perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, faham semua kan? Katanya. Kita jelaskan ya. Itu perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau namanya Abdurrahman bin Quhafa. Bukan nama aslinya Abu Bakar Siddiq, tapi nama kunyah, karena diambil dari bikir ya. Bikir itu artinya perawan, karena beliau orang tua dari Siti Aisyah yang merupakan satu-satunya gadis perawan yang dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW. Wafat tahun 13 Hijriah. Jadi kalau kita mau kasih tema ya, atau judul dari perkataan beliau ini, yaitu akhir dari kehidupan orang pelit ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ending kehidupan orang yang pelit. Ini peringatan bagi kita semuanya, terutama orang-orang yang pelit, yang kikir. Apalagi tentu kikir di dalam kebaikan, yang selalu ragu, selalu perhitungan kalau untuk kepentingan agama, kepentingan akhirat. Karena ada sebagian orang kalau untuk kepentingan dunia, Masya Allah, tidak pernah perhitungan, tidak hitung-hitungan ya, berapapun dibayar. Ya. Tapi kalau untuk akhirat, untuk infak sedekah,
mau nyumbang antara 50.000 atau 5.000 harus istikharah dulu. Ya, saking beratnya gitu ya. Makanya jamaah sekalian, kalau kita bawa uang 50.000 ke masjid terasa banyak sekali ya, 50.000. Tapi kalau ke pasar, ibu-ibu gimana? 50.000 ke pasar kurang sekali, sedikit sekali. Ya, bawa 50.000, 100.000 ke pasar dikit sekali. Tapi kalau untuk masuk kota amal di masjid, wow, banyak sekali itu. Ya, bahkan ada cerita, ada orang karena khutbah salat Jumat dari rumah sudah dipersiapkan antara 5.000, tapi di dompetnya itu ada juga uang 100.000. Ketika kota amal lewat, dia ngantuk. Akhirnya dia buka dompet, salah masukin. Yang dimasukin itu ya 100.000. Begitu dia sadar, dia panik. Ya, dia sampai minta ke panitia gitu. Karena kebetulan tidak punya uang selain itu. Jadi ini peringatan untuk kita semuanya dan untuk orang-orang yang sangat perhitungan untuk kepentingan akhirat, kepentingan ibadah. Jangan kita hitung-hitungan ya, untuk kepentingan akhirat, kepentingan dakwah, kepentingan agama kita. Insya Allah akan mendatangkan keberkahan dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu judulnya ya. Apa judulnya Bapak Ibu sekalian? Ya, akhir hidup orang-orang pelit. Ini judul saya kasih sendiri nih. Ya. Di sini tidak ada judulnya. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, berkata Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya, sahabat Nabi. Jadi kalau kita mendengarkan Nabi, kita Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau kita mendengarkan nama sahabat Nabi disebutkan, kita mengatakan apa? Radhiyallahu anhu. Makanya kalau kita salat tarawih, antara ada taraddu'an. Ya, wal khalifatul awal Abu Bakar As-Siddiq, apa? Taraddu'an. Itu bagus tuh peringatan agar kita terbiasa radhiyallahu anhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang biasa rahimahullah, ulama, orang-orang tua kita, lagi kita ngomongin orang tua kita yang sudah wafat, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Jadi kita itu ngobrol tapi doa, dapat pahala. Juga mendoakan orang yang sudah wafat. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Al-bakhilu, orang bakhil, la yakhlu min ihdas sab', maka dia tidak akan pernah lolos dari salah satu dari 7 al-muhlikat, kebinasaan. Masya Allah. Al-Imam Nawawi mengatakan di sini kebinasaan, kehancuran. Artinya orang pelit pada akhirnya akan hancur, akan binasa. Makanya karena ini sifat dan perbuatan buruk, makanya Nabi ajarkan kita doa yang Bapak Ibu dan kita semua sering baca pada salat kita, yaitu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 8 penyakit, 8 keburukan. Masih hafal doanya ya? Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhul, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Di urutan ke-6. Al-jubni wal bukhul. Bukhul, bakhil, pelit. Jadi karena tidak bagus, maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa melindungi kita dari segala macam amarah bahaya, musibah, penyakit, wabah kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berat karena kita langsung minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Bakar Siddiq, la yakhlu min ihdas sab', orang yang pelit, orang yang bakhil tidak akan pernah terlepas dari 7 daripada kehancuran dan kebinasaan. Kita disebutkan satu persatu. Yang pertama, imma
ayyamutu imma ayyamuta fayarithuhu man yabdhulu malahu wa yunfikuhu li ghairi ma amara Allah Ta'ala. Yang pertama, imma ayyamut, dia mati. Orang yang pelit itu mati. Pasti mati kan? Ya. Semua akan mati. Yang dermawan mati, yang pelit mati, yang baik mati, yang jahat mati, pejabat mati, rakyat kecil mati, orang kaya mati, orang miskin mati, yang sehat mati, apalagi yang sakit. Fayarithuhu, lalu hartanya diwarisi. Ada ahli warisnya. Harta kita kalau kita mati pasti diambil orang. Diambil ahli waris kita. Atau juga ada yang ngaku-ngaku. Pokoknya pasti, karena tidak ada orang yang mati bawa harta. Pernah nggak Bapak Ibu ada orang yang punya mobil katakanlah mobil Pajero Sport yang baru dibeli 1 bulan meninggal, kira-kira dibawa mobilnya nggak masuk di alam kubur? Atau punya rumah mewah kemudian mati? Lagian juga orang nggak akan ada yang berani gali kubur kan, masukin rumah dalam kuburan gitu. Siapa yang mau, tukang gali kubur mana yang mau gitu kan? Nggak mungkin kan, nggak ada. Ya, jadi pasti ditinggalkan kan, harta kita pasti kita tinggal. Dan kalau kita tinggal diambil orang. Jangankan kita mati, masih hidup juga harta kita diincar orang. Apalagi kalau kita sudah mati. Nah, yang pertama akan diwarisi oleh orang lain atau ahli warisnya. Man yabdhulu malahu, yang akan menghabiskan hartanya. Wa yunfikuhu, dan dia belanjakannya, dia infakkan li ghairi ma amara Allah Ta'ala, pada jalan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dipakai maksiat, ya, dipakai hura-hura, dipakai pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, makanya inilah pentingnya pendidikan anak. Agar anak-anak kita kalau kita mati bisa mewarisi, ya termasuk harta kita kalau ada, dan dimanfaatkan dengan cara-cara yang baik. Kalau tidak ada ilmu agama, Masya Allah, pakai beli macam-macam gitu, maksiat, ya, hura-hura, semata-mata dunia, ya. Maka tentu ini akan dipertanggungjawabkan oleh orang yang meninggal. Pasti ditanya, kamu ajarkan gak anakmu dulu? Kenapa anakmu pakai hartamu itu untuk beli narkoba, minuman keras, dipakai berjudi, berzina dan sebagainya? Ya, kita yang orang tua kita yang di alam kubur akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Nah, jadi itu kondisi yang pertama. Ya, jadi dia mati, kemudian hartanya diambil orang, termasuk ahli warisnya, lalu hartanya disalahgunakan. Ya, syukur-syukur kalau kita semua berharap kalau kita semua wafat, kebaikan-kebaikan kita dilanjutkan oleh anak cucu kita, insya Allah. Perlu kita berwasiat. Ya, perlu kita mendidik anak kita. Kalau kita tidak mampu mendidiknya, maka ya kita sekolahkan misalnya di lembaga-lembaga yang bisa ya mendidik dia. Karena kita tidak mungkin juga mendidik anak kita semuanya. Apalagi di zaman kita sekarang ini ya, waktu kita terbatas. Maka pilihannya adalah kita cari lembaga yang bisa meringankan tanggung jawab kita. Bukan lepas tanggung jawab ya, orang tua tidak lepas tanggung jawab, tapi paling tidak meringankan tugas kita. Nah, ini kita ada orang tua sudah tidak bisa mendidik, sudah tidak bisa mengarahkan anaknya, tidak menyekolahkan anaknya. Ya, kerjanya bikin anak aja terus. Ya, jadi semangat buat anak. Ya. Ada nggak orang seperti itu? Ada nggak Bapak Ibu? Mana orangnya di sini? Di sini nggak ada ya? Ya. Alhamdulillah. Itu yang pertama, jemaah sekalian.
Tentu ini kondisi yang buruk dan kita selalu mengucapkan na'udzubillahi min zalik. Yang kedua, atau jadi ini bisa 7 hal ini bisa beberapa, bisa salah satunya, minimal salah satunya. Bisa juga semuanya. Ya. Jadi di sini pakai atau. Yusallitullahu alaihi sultanan jairan fayakhudhuhu ba'da tadlili nafsihi. Yusallitullahu alaihi sultanan jairan. Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan atas dia pemimpin yang zalim, pemimpin yang diktator, yang semena-mena. Ya, jadi Allah hadirkan dalam hidupnya pemimpin yang jahat, pemimpin yang jair itu zalim, ya, yang aniaya, yang otoriter, yang diktator. Lalu fayakhudhuhu, dia ambil hartanya ba'da tadlili nafsi, setelah orangnya disiksa, diintimidasi. Ya, saya tidak mau mengatakan seperti sekarang dirempang ya. Ya. Tapi kejadian seperti itu, misalnya ada orang yang menerobos ya harta atau tanah yang sudah ratusan tahun dimiliki oleh pemiliknya, tiba-tiba hilang. Ini karena aturan-aturan yang zalim, yang aniaya. Ya, namanya orang punya kekuatan, bisa aja dibuat ya aturan-aturan itu demi untuk mencari keuntungan dunia. Ya, apalagi sampai kalau bisnis triliunan ya, Masya Allah. Sekian banyak orang berjibaku untuk bisa mendapatkan percikan-percikan dari sekitar 170 triliun. 1% aja berapa itu? Ya, banyak berkepentingan orang. Ya, jadi itu ada pemimpin, tiba-tiba pemimpin itu buat aturan, lalu hartanya dirampas. Kalau ngelawan, ya dengan atas nama kekuasaan diberangus. Bisa melawan nggak? Gimana bisa melawan? Orang lemah, tidak punya senjata, tidak punya kekuatan, paling doa kepada Allah. Ya, melawan tidak mungkin, melawan rakyat, melawan kepada satu kekuasaan, tidak mungkin. Ya, pasti akan kalah karena tidak berimbang. Nah, itu jadi kondisinya, maka hartanya hilang, diambil oleh pemimpin yang zalim. Maka untuk kondisi yang kedua ini kita juga mengatakan apa? Na'udzubillahi min, misalnya kita berlindung karena ini, jangan sampai deh. Ya. Jangan sampai misalnya ini Ramas nih, kalau suatu saat nanti kita nggak tahu, bisa jadi ada pengusaha yang ngaku-ngaku ini Ramas saya sudah beli. Misalnya saya sudah beli 10 triliun semua di sini diambil. Lalu mereka bikin rekayasa, bikin sertifikat kan? Kira-kira bisa terjadi nggak? Tidak ada yang mustahil. Ya. Wa na'udzubillahi min, kita berlindung kepada Allah dari segala macam keburukan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, sudah dua tadi ya, sudah dua kondisi kebinasaan. Lalu yang ketiga kata beliau, au yuhawwiju syahwatan tufsidu alaihi malahu. Yang ketiga, cara Allah untuk menghancurkan harta orang pelit. Tadi pertama melalui ahli waris yang menyalahgunakan hartanya, yang kedua pemimpin merampas hartanya, yang ketiga yuhawwiju syahwatan tufsidu alaihi malahu. Allah berikan kepada orang itu syahwat, hawa nafsu yang tidak terkendalikan, yang senantiasa bergejolak, yang akhirnya merusak dan menghabiskan hartanya. Ya, dia foya-foya, ya kan? Dia main narkoba, main minuman keras. Itu butuh duit nggak? Butuh duit itu, mahal. Ya, hanya kecanduan, ketergantungan, habis harta, tersedot minuman keras, narkoba. Ya. Apalagi yang berkaitan dengan syahwat seksual, berzina.
Itu butuh duit nggak? Butuh duit itu. Ya, insya Allah. Jadi atau juga berjudi, syahwat berjudi, itu menyedot uang juga. Apalagi sekarang ada namanya judi online. Ya, iya. Belum lagi judi-judi yang lainnya. Sekarang orang berjudi tidak perlu kemana-mana, di ruangan, di kamarnya, di gadgetnya sudah bisa berjudi. Dan itu menguras harta, habis harta. Ya. Itu kondisi yang ketiga. Ya. Ini tentu kondisi yang kita tidak harapkan, ini kondisi buruk, maka kita juga mengucapkan na'udzubillahi min zalik. Ya. Hawa nafsu ini kalau tidak terjaga, tidak terkendali, bahaya. Maka merusak kesehatan, merusak harta, merusak keluarga, ya, semuanya dirusak. Ya, makanya Islam memberikan saluran, ya, ada salurannya, saluran yang baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, aw yabdu lahu ra'yun fi bina'in aw imaratin fi ardi kharabin fayadhhabu fihi maluhu. Yang keempat, cara Allah Subhanahu wa taala menghancurkan harta orang pelit, orang bakhil. Diberikan ide untuk membangun satu bangunan atau proyek di sebuah tanah yang rusak, yang tidak prospek, maka habislah hartanya. Masya Allah. Jadi hampir 1500 tahun yang lalu Abu Bakar As-Siddiq sudah berbicara secara ekonomi yang sangat keren. Sekarang terjadi banyak proyek-proyek mangkrak. Ya, orang-orang yang tidak punya analisis ekonomi yang baik, bisnis yang baik, lalu dia misalnya berinvestasi di satu proyek, hartanya dimodalkan di situ. Tiba-tiba di situ tanahnya tidak, orang tidak berminat. Katakanlah orang bisnis properti misalnya, ya, klaster rumah-rumah. Karena dia salah prediksi, salah perhitungan, akhirnya rumahnya tidak laku kan, jualannya tidak laku, maka habis uangnya di situ. Ya. Karena dia tempatkan fi ardi kharabin, di tanah yang rusak, di tanah yang tidak prospek, ya, di tanah yang tidak laku dijual. Fayadhhabu fihi maluhu, lalu hartanya hilang, terkuras. Ya, semakin besar bisnis modalnya, maka semakin tentu banyak harta yang terkuras. Ini tentu juga kondisi yang buruk. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengucapkan wa na'udzubillahi min zalik. Yang keberapa jemaah sekalian? Yang kelima ya. Masuk yang kelima nih. Yang pertama apa? Kita sedikit mengingatkan lagi biar tidak lupa. Yang pertama, saya yakin bapak-bapak yang sambil nunduk kepalanya turun itu sedang menghafal, ya, sedang menghafalkan materi kita ini, ya. Yang pertama apa jemaah sekalian? Ahli waris. Jadi ahli waris yang menyalahgunakan harta orang pelit lalu habis. Yang kedua, penguasa, dirampas oleh penguasa yang zalim. Yang ketiga, habis bermaksiat, hawa nafsu yang bergejolak terus. Yang keempat, salah investasi yang keliru, yang ceroboh, yang tidak visioner dan sebagainya. Yang kelima, au yusibu lahu nakbatun min nakabatid dunya. Cara Allah yang kelima untuk menghabiskan dan menghancurkan harta orang pelit adalah orang itu ditimpa oleh salah satu musibah dari musibah kehidupan dunia. Datang musibah, bencana, bala. Di antaranya kata beliau min gharakin,
tenggelam. Kalau sekarang apa nih tenggelam nih? Tsunami. Apalagi yang berkaitan dengan air, banjir bandang, tanah longsor. Ini di Libya sekarang, jamaah sekalian, itu sudah kemarin teman saya mengupdate itu sudah di atas 6.000 orang meninggal. Ya, banjir. Sebelumnya juga hampir bersamaan di Maroko gempa bumi. Jadi gampang banget tuh. Kalau Allah ingin mematikan hambanya, gampang banget. Dalam waktu sekejap 6.000 orang melayang nyawanya. Ya. Jadi gorok, terjadi tsunami, tanah longsor, banjir bandang. Ya, Masya Allah. Nauzubillah. Kita nikmat ya tinggal di daerah yang relatif aman. Alhamdulillah. Harokin, atau kebakaran. Ya, kebakaran. Ya. Habis harta. Banyak sekali. Ya. Harta ketika ada rumah terbakar, pasar terbakar, toko terbakar, mall terbakar. Gampang banget. Ya. Sarikotin, atau pencurian, hartanya dicuri orang. Habis melayang. Ya, dicuri. Atau ditipu. Bagian dari itu juga kan bentuk pencurian, penyalahgunaan. Ya. Wa ma asbah dzalik, atau yang lainnya. Min isabatil matar, atau misalnya hujan deras yang menyebabkan banjir. Awidud, atau munculnya hama-hama seperti ulat. Ya, ulat, kemudian serangga-serangga, ya, belalang dan sebagainya. Aul fi'ran, tikus. Ya, jadi tikus menghabisi tanaman, kebun. Kalau sekarang ya tikus-tikus berdasi, ya. Ini termasuk ini. Ya, para koruptor itu kan istilahnya, tikus-tikus berdasi. Itu musibah, itu lebih jahat daripada tikus-tikus di sawah, di kebun itu. Ya. Wa na'udzubillahi min zalik. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam adalah au yusibuhu illatun daimatun fayunfiqu malahu fi mudawatiha. Cara Allah yang keenam untuk menghabiskan, membinasakan harta orang pelit, yaitu yusibuhu illatun daimatun. Orang itu diberikan penyakit yang menahun, penyakit berat. Gampang bagi Allah untuk memberikan ujian penyakit kepada hambanya, sebagaimana Allah baginya gampang untuk menyembuhkan hamba yang terkena penyakit apapun. Maka yang sehat jangan sombong, dan yang sakit jangan pesimis, karena semuanya bisa terjadi, dan tidak ada satu pun yang terjadi di luar daripada izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah caranya adalah yusibuhu illatun daimah, orang itu diberikan penyakit. Penyakit yang berat dan berkepanjangan daiman. Daiman itu terus menerus, ya, tidak sembuh-sembuh. Fayunfiqu malahu fi mudawatiha, lalu habislah hartanya untuk berobat. Masya Allah. Ya. Kalau kita ini alhamdulillah, kalau kita sakit, ya biayanya ringan, murah. Ya paling ke puskesmas, atau ada yang 24 jam yang murah, yang paling 25.000 masih ada, ya, 25.000 ya. Ada 40.000 masih. Ada yang kerok, ya. Kerokan cuma yang ngeroknya yang dibayar 50.000. Ya, murah ya. Ya murah. Sembuh. Ya, cuma diurut, dipijit, sembuh. Alhamdulillah. Itu bukan kita tidak sakit, tapi kalau diberikan sakit gampang sembuh, gampang sembuhnya.
Itu satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang sakit itu menguras hartanya. Ya, ada orang yang cuma flu keluar jutaan. Bolak-balik ke dokter nggak sembuh-sembuh. Lalu sebagian dokter juga sekarang itu memanfaatkan pasien. Karena memang uang mereka dapat dari orang sakit. Jadi kalau misalnya di sini ada dokter, maaf ya. Ada dokter di sini. Ya. Jadi ada dokter yang yang tidak benar. Ya, pasiennya sengaja disuruh datang berkali-kali. Padahal mestinya bisa sembuh diberikan obat sekali. Ya. Bapak, Ibu nanti kalau habis obatnya datang lagi ya. Datang lagi pasti bayar kan? Emangnya datang gratis? Mesti tanya dulu dokternya, "Dok, kalau datang gratis nggak?" "Oh, mana gratis," katanya, "bayar lagi." Ya. Bolak-balik uang jutaan. Ada cerita teman, ada orang cuma operasi kutil di bagian leher apa di punggung itu. Dia ke Singapura habis aja 25 juta. Ya, kutil. Nah, kalau kita mah benang aja, diikat benang. Benang lah ya. Ditarik sembuh, selesai. Masya Allah. Saya beberapa bulan yang lalu ke Malaysia di Perlis. Ya, Perlis. Di Perlis itu untuk ke Perlis pesawatnya di Pinang. Pinang itu sekarang ternyata jadi salah satu dalam tanda petik kiblat berobat, terutama orang-orang Asia Tenggara ini. Sudah mengalahkan Singapura. Di sana sekarang dan orang Indonesia paling banyak. Orang-orang Indonesia ini orang-orang kaya kalau sakit nggak berobat di sini karena dia tahu kualitas dokter orang Indonesia ini. Nah, nggak apa-apa mahal, yang penting sembuh, maka dia keluar negeri, ke Singapura, ke salah satunya Penang di Malaysia itu, Pinang. Lalu di bandara itu saya sempat ngobrol beberapa orang, banyak kan orang Cina, pengusaha-pengusaha dari ini. Ada yang masih pincang-pincang, kenapa? Habis operasi lutut, operasi apa? Ini dengkul. Ya karena kita ngobrol, nanya-nanya aja kan, berapa habis Pak? Katanya 100. Berapa 100? 100 juta. Jadi dua dengkulnya ini dioperasi. Yang kanan 40 juta, yang kiri 40 juta, ongkos pasang 20 juta. Ongkos pasangnya itu. Jadi itu diminyakin, kayak diganti apanya gitu kan. Nah, itu berapa waktu itu biar normal? Itu bisa waktu 1 sampai 3 bulan baru bisa normal. Itu pun kalau cocok. Jadi habis operasi itu masih pincang, masih pakai. Udah keluar 100 juta. Padahal ada orang nggak begitu mau dia tanpa ragu orang membayarkan 100 juta demi kesembuhan lutut, ya, dengkulnya. Pernah nggak kita ingat kalau dengkul ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Kita diberikan pepakai, maka ini gratis. Allah tidak mau kita bayar, Allah tidak mau kita ganti. Yang Allah tunggu hanya alhamdulillah kita. Alhamdulillah. Ini kita alhamdulillah saja pelit. Ya, makanya kadang-kadang Allah marah. Marah kita dikasih, mulai kalau bangkit itu sakit ini kan. Karena kita jarang diteguran dari Allah. Karena kita jarang bersyukur. Ingat, jadi saya ketika itu, Masya Allah, dengkul ini luar biasa. Ada operasi mata, habis puluhan juta. Ada orang yang operasi telinga, ya tiba-tiba budak gitu kan, tiba-tiba tuli, Masya Allah. Atau tiba-tiba pikun. Wah, nikmat. Banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ini. Semuanya nikmat. Dan nikmat itu, nikmat sehat bisa hilang kalau kita sudah sakit. Nah, itu jadi itu yang keenam. Yang terakhir jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, au yudfinuhu atau yadfanuhu fi mawdi'in minal mawadi' fayansahu fala yajiduhu. Cara Allah yang ketujuh yang terakhir, kata Abu Bakar As-Siddiq, untuk menghancurkan harta orang yang pelit adalah
bahwa orang itu menanam hartanya, menguburkan hartanya. Ini mungkin dulu ya. Orang-orang tua kita dulu kalau menyimpan harta di mana ditaruh? Salah satunya ditanam di bawah tanah. Lalu fayansahu, dia lupa. Orang-orang tua, dia sudah tanam, kuburkan duitnya, uang emasnya di dalam tanah karena pelit, ya. Lalu dia sakit dan pikun, dia lupa di mana dia tanam. Fala yajiduhu, maka dia pun tidak mendapatkan hartanya. Makanya saya ingat di kampung-kampung, mungkin Bapak Ibu juga, ada orang ketika digali di bawah tanah, di bawah rumahnya atau di sekitar rumahnya, tiba-tiba di situ ada kayak apa? Kendi-kendi itu, di dalamnya ada uang. Ya, uang udah gak bisa dipakai lagi, uang puluhan tahun yang lalu. Nah, itu perbuatan orang-orang tua dulu yang tidak mau membelanjakan hartanya, tidak mau memberikan pada anaknya, kepada siapapun, dia simpan, dan akhirnya dia lupa, dan dia tidak nikmati sampai dia meninggal dunia. Dan orang-orang hidup sepeninggalnya juga tidak bisa menikmatinya, karena uangnya sudah tidak berlaku lagi. Demikianlah jemaah sekalian, 7 hal cara Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan harta orang-orang yang pelit. Kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dihindarkan dari penyakit-penyakit seperti ini, terutama penyakit pelit dan dampak negatif yang akan diberikan oleh Allah sebagai peringatan kepada orang-orang yang bakhil, orang yang pelit. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.